Sedang apa dia di sini? Apa kau bertengkar lagi dengan suamimu? Arthur, jangan membuat sisi kejam ayah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 45. Bella menggeliat di dalam tidurnya. Wanita itu mengernyitkan keningnya saat tidak merasakan keberadaan seseorang di sebelahnya. Bella bangun dan langsung menoleh ke arah sebelah. Loh, di mana dia? Bella menatap seluruh ruangan kamarnya, mencari di mana Arthur berada. Apa dia muntah lagi? Monolog Bella. Memang, dari kemarin sore saat mereka di bawah pohon mangga, Arthur selalu muntah. Bahkan sampai malam hari. Namun, yang keluar hanya cairan bening saja. Bella beranjak keluar kamar dan bertanya pada prajurit yang berjaga di depan. "Apa kalian melihat yang mulia?" tanya Bella pada kedua prajurit itu. Kedua prajurit itu menunduk hormat. Hormat kami, Ratu. Kami melihat yang mulia berjalan ke arah sana. Prajurit itu menunjuk ke arah kanan. Bella mengangguk. "Baiklah, terima kasih," ujarnya dan berlalu pergi mencari keberadaan suaminya itu. Kalau saja Arthur tidak sakit, Bella tidak akan mencarinya seperti ini, apalagi di pagi buta. Sedangkan di sisi lain, seorang pria tengah menatap pintu besar di hadapannya. Pria itu berdeham pelan dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Mengapa aku tiba-tiba ingin tidur memeluk ayah? Arthur berucap bingung. Saat ini, ia berada di depan ruangan kedua orang tuanya. Padahal, sekarang masih sangat gelap. Mungkin baru jam 4 pagi. Sudahlah. Sebaiknya aku masuk saja. Dengan perlahan-lahan, Arthur masuk ke dalam ruangan kedua orang tuanya. Dan bisa ia lihat, Cisender yang tengah tidur memeluk ibunya, Kimberly. Arthur terdiam sejenak sebelum langsung naik ke atas ranjang dan mengambil posisi di tengah. Bahkan, Arthur berusaha melepaskan pelukan ayahnya pada Kimberly dan menggantikan dengan dirinya. Cisender dan Kimberly tidak terusik dengan kehadiran Arthur dan masih terlelap nyenyak di alam mimpi. Paginya, Kimberly dan Cisender dibuat terkejut dengan keberadaan Arthur yang sedang tertidur sembari memeluk Cisender. "Sedang apa dia di sini?" tanya Kimberly pada Cisender yang sudah terjaga. Namun, belum beranjak bangun karena tubuh setengahnya ditindih oleh Arthur. Kalian tahulah kalau tubuh Arthur lebih besar dibanding tubuh Cisender. Tidak tahu. Kau tolong bangunkan dia. Tulangku serasa mau remuk sekarang, ujar Cisender yang sedang berusaha mendorong tubuh Arthur. Kimberly mengangguk karena sedikit kasihan melihat wajah suaminya yang tampak tersiksa. "Hei, Arthur, bangun nak," Kimberly berucap seraya menggoyangkan pelan bahu Arthur. Arthur hanya melenguh dan kembali mengeratkan pelukannya di kepala sang ayah. Napas Cisender tercekat. Cepat bangunkan ia. Aku bisa mati kalau lama-lama seperti ini, ujar Cisender sedikit kesusahan. Kimberly menghela napas. Wanita parubaya itu merasa bingung dengan tingkah putranya yang tidak seperti biasanya. "Baiklah, bertahan dan jangan mati dulu. Aku belum siap jadi janda," kata Kimberly membuat Cisender mendengus. Kimberly mendekati Arthur dan berusaha melepaskan tangan Arthur yang masih melingkar erat di kepala sang suami.
sedikit kesusahan karena Arthur memeluknya terlalu erat. Akhirnya, Setelah beberapa usaha, akhirnya Kimberly bisa melepaskan tangan Arthur dari kepala Chisender. Chisender mendesah lega dan langsung beranjak dari ranjang, sembari meregakan otot-otot tubuhnya, terutama bagian kepala yang sedikit pegal karena ulah Arthur. bagaimana bisa dia tidur di sini? Apa dia bertengkar dengan Arabella? Tanya Chisender sembari menunjuk Arthur yang masih tertidur pulas dengan posisi telentang. Kimberly mengadikkan bahunya. Sebaiknya aku mencari Arabella dulu dan menanyakan padanya. Tutur Kimberly yang ikut menatap putranya dengan heran. Tidak biasanya dia begini, bahkan ini pertama kalinya. Lanjut Kimberly yang diangguki oleh Chisender. Astaga, di mana pria itu? Bella berdecak kesal saat tidak menemukan Arthur sedari tadi. Bayangkan saja, Bella sudah mencarinya dari pukul 4 pagi sampai mengelilingi istana. Namun, tak kunjung juga menemukan suaminya itu. Apa kau sudah mencari di ruang kerjanya? Tanya Emily yang ikut membantu Bella mencari Arthur. Bella mengangguk. Sudah, namun dia tidak ada. Balas Bella gusar. Emily terdiam sejenak. Gadis itu sedang berpikir. Kira-kira di mana rajanya berada sekarang? Arabella! Bella menoleh dan mendapati Kimberly yang sedang memakai gaun tidur berwarna putih, berjalan menghampirinya. Ibu, ada apa? Tanya Bella saat Kimberly sudah ada di hadapannya. Kimberly berdiam sejenak sebelum berkata pada Bella. Apa kau bertengkar lagi dengan suamimu? Kening Bella mengernyit heran. Bertengkar? Kimberly mengangguk. Aku tidak bertengkar dengannya, Bu. Ujar Bella pelan. Memangnya ada apa? Mengapa ibu bertanya seperti itu? Kimberly sempat terkejut. Namun, wanita parubaya itu kembali menormalkan ekspresinya dan menghela napas. Kalau kau tidak bertengkar dengannya, lantas mengapa Arthur bisa tidur di ruangan ibu dan juga ayah? Tanya Kimberly. Bella tercengang. Jadi, Arthur ada di kamar ibu? Tanya Bella yang diangguki Kimberly. Astaga, pantas saja Bella tidak menemukannya. Ternyata pria itu sedang berada di ruangan orang tuanya. Tapi mengapa Arthur bisa di sana? Apa yang dilakukannya? Bella mendengus pelan. Aku sudah mencarinya dari jam 4 pagi, Bu. Namun aku tidak tahu jika dia berada di sana. Ujar Bella sedikit jengkel dengan tingkah Arthur. Sedang apa dia sekarang, Bu? Kimberly tertawa kecil saat mengingat Arthur sedang memeluk erat kepada Chisender. Ibu sedikit heran dengan tingkah Arthur. Tidak biasanya dia berperilaku seperti itu. Kata Kimberly. Kau tahu, saat bangun tadi, ibu dan juga ayahmu sangat terkejut dengan kehadiran Arthur yang berada di antara kami. Dan yang lebih mengherankannya lagi, Arthur tengah memeluk ayahmu dengan erat. Jelas Kimberly membuat Bella tercengang. Ada apa dengannya, Bu? Kemarin juga ia tiba-tiba ingin tidur di bawah pohon mangga. Ujar Bella mengatakan keanehan Arthur. Kimberly mengadikkan bahunya. Ibu juga tidak tahu. Ujar Kimberly kemudian memegang pergelangan tangan Bella. Sebaiknya kau ikut ibu dan lihatlah sendiri tingkah suamimu itu. Kimberly mengajak Bella untuk ikut ke ruangannya, agar menantunya itu melihat sendiri tingkah aneh dari suaminya. Emily juga ikut, dan yang itu berjalan di belakang kedua wanita terhormat di ST Moral itu. Setelah tiba di depan kamar, samar-samar Bella dan Kimberly mendengar keributan dari dalam. Ayolah ayah. Kau sudah gila, ayah tidak mau. Kimberly dan Bella saling lempar pandang sebelum bergegas masuk ke dalam. Terlihat Arthur yang sedang duduk di atas ranjang, tengah memegang pergelangan tangan Chisender yang berdiri di samping ranjang. Ada apa ini? Kimberly tertawa, membuat atensi ayah dan anaknya itu mengarah padanya. Chisender menatap istrinya. Istriku,
Tolong sadarkan putramu ini. Ujar Cisander pada Kimberly. Arthur yang mendengar itu mengerucutkan bibirnya kesal. Kemudian menatap Bella yang sedang berjalan ke arahnya. "Ternyata kau di sini. Aku sudah lelah mencarimu," kata Bella yang sudah berdiri di depan ranjang. Arthur menyentak tangan Cisander, kemudian mendekat ke arah Bella. Raja Estemoral itu melingkarkan tangannya di perut sang istri, kemudian menyandarkan kepalanya di dada sang istri dengan bibir yang masih mengerucut. "Sayang, ayah tidak mau mengikuti keinginanku." Adu Arthur semakin mengeratkan pelukannya. Bella mengernyit heran, seraya mengangkat sebelah tangannya dan mengusap surai hitam sang suami. "Ada apa?" tanya Bella lembut. "Sayang, ayolah bujuk ayah untuk mengikuti keinginanku." Arthur mendongak menatap Bella. Bella menoleh ke arah Cisander yang berdiri di sebelah Kimberly dengan tangan Bella yang masih terus mengusap surai sang suami. Cisander yang ditata pun langsung menggelengkan kepalanya. "Jangan membujukku, menantuku," kata Cisander dengan tangan yang ia gerakkan di depan dada. "Sayang, ayolah bujuk ayah." Arthur merengek pada Bella. Cisander melototi putranya itu. "Jangan bertingkah aneh, Arthur. Ayah tidak mau," kata Cisander tajam. Kimberly menggaruk pelipisnya karena bingung dengan ucapan ayah dan anaknya itu. "Ayah, turuti saja kemauannya," bujuk Bella yang tidak tega melihat Arthur. Cisander melotot. "Tidak akan. Reputasiku bisa hancur jika aku menuruti kemauan gila suamimu, yang sayangnya adalah putraku itu." Cisander berkata tegas. Arthur semakin merengek. "Ayolah ayah, cuma sebentar saja," ujar Arthur pada Cisander. Cisander mengangkat kepalan tangannya di depan dada. "Jangan memancing kemarahan ayah, Arthur," kata Cisander yang semakin membuat Arthur merengek. Bella menghela napas. "Ayah, kumohon, turuti saja." Belum selesai Bella berucap, Cisander langsung menyelanya. "Menantuku, jangan memaksaku. Ayolah, aku tidak mau menahan malu hanya karena permintaan gila dari suamimu itu." Sela Cisander, Kimberly menghela napas. "Memangnya Arthur memintamu melakukan apa?" tanya Kimberly menengahi. Cisander berdecak pelan, kemudian menatap putranya yang masih memeluk erat pinggang istrinya itu. "Kau tahu, putramu itu sudah gila. Dia memintaku untuk memakai gaun dan berdiri di depan aula. Kau pikir aku mau? Enak saja." Cisander berucap jengkel, sedangkan Bella dan Kimberly tercengang mendengar penuturan Cisander. "Apa kau betul meminta itu pada ayah?" tanya Bella pada Arthur yang sedang mendongak dengan dagu pria itu yang diletakkan di dada Bella. Arthur mengangguk pelan. "Ayolah, bujuk ayah sayang. Aku hanya ingin melihat ayah memakai gaun dan berdiri di depan aula sebentar saja," ujar Arthur memohon. Cisander menggeram. "Jangan mengada-ngada, Arthur. Aku masih punya urat malu," kata Cisander. "Jangan bertingkah aneh dan gila." Mata Arthur berkaca-kaca saat menatap Bella. "Sayang, cuma sebentar saja. Ayolah, bujuk ayah," kata Arthur. Bella terdiam, merasa bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, ia kasihan dengan suaminya. Namun di sisi lain, ia kasihan juga dengan ayah mertuanya. Hayolah, mantan raja masa memakai gaun? Ya pasti malu lah. "Arthur, mengapa kau meminta hal aneh seperti itu? Kau tahu kan kalau ayah seorang pria. Jadi sudah pasti ayah tidak mau memakai pakaian wanita, apalagi gaun." Jelas Bella berusaha menyadarkan suaminya yang sedang mode aneh ini. Arthur semakin mengeratkan pelukannya dengan bibir tambah mengerucut. Kimberly yang melihat permintaan aneh dari sang putra ikut mendekat. "Putraku, mengapa kau bertingkah seperti ini?" tanya Kimberly. Arthur menoleh. "Aku tidak tahu, Ibu.
Tiba-tiba aku hanya ingin melihat ayah memakai gaun, ujar Arthur. Ibu, tolong bujuk ayah, Pinta Arthur. Arthur saja tidak mengerti dengan sikapnya sekarang. Tiba-tiba dia hanya menginginkan ayahnya memakai gaun. Terdengar gila memang. Namun itu seperti bawaan dari dalam diri Arthur. Cisander kembali berdecak. Arthur, jangan membuat sisi kejam ayah keluar, Peringat Cisander. Arthur semakin menjadi-jadi. Ibu, ayolah. Aku hanya ingin melihat ayah memakai gaun dan berdiri di depan aula. Hanya sebentar saja, ujar Arthur memohon. Detik berikutnya, Kimberly dan Bella dibuat kaget saat melihat Arthur yang tiba-tiba menangis. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.